Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam B semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu hadis, yaitu meresume buku studi ilmu hadis bab 1 yang diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Langsung saja ke A. Terminologi hadis. 1. Hadis. Kata al-hadis yaitu bentuk jamak dari al-hadis yudatsan. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsan yahdithu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah yang artinya segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan yang artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, atau pernyataan, pengakuan maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau tahrir maupun sifatnya. Yaitu para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang tampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Ini hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara, hukum taklif, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah sesuai dengan sikhat yang ditujuknya. Adalah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Jika dilihat dari semua pengertian tentang sunnah dari para ulama, tidak terlihat ada yang perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Kalaupun berbeda hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Azad Al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Namun demikian, jika dilihat dari histori tentang perkembangan makna sunnah, ada di antara ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah dipahami secara tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat muslim pada masa Rasulullah. Hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Jadi sunnah di kalangan sahabat jauh lebih populer dibandingkan dengan hadis, sehingga setiap sunnah dapat dikatakan bersifat mutawatir, sedangkan hadis tidak semua demikian. Karenanya, suatu hadis belum tentu menjadi sunnah, tetapi secara esensial bahwa sunnah adalah hadis. Ini adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti bagian al-syai, yaitu sisa dari peninggalan sesuatu. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Selanjutnya, B. Kedudukan dan fungsi hadis. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan
kepada beliau dan menyimpang darinya dijadikan sebagai bentuk durhaka kepada beliau, suatu bentuk sikap yang tak bisa diampuni. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pintu keluar dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan persyariatan dari Nabi SAW yang harus ditaati dan tidak dihalalkan menolaknya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah SAW yang Allah SWT perintahkan. Seandainya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah SAW tidak ditaati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu, bila taat kepada beliau hanya berkenaan dengan apa yang ada dengan Al-Quran, tidak berkenaan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada ketaatan khusus kepada beliau. Selanjutnya, C. Dalil-dalil tentang keujahan hadis. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah SWT juga menyebut secara eksplisit dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah, sebagaimana diramal ayat lain, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Semua itu merupakan dalil untuk bertunduk kepada sunnah dan dijadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Islam. Kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kepujian sunnah atau hadis adalah yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama masih berpulang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karibah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamaku. Dalam riwayatnya dari Al-Irbas bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, tetaplah kalian kepada sunnahku dan sunnah Kufah Quraisyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya dan gigitlah gigi geraham. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya berteguh pada apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ketiga, ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran dan Al-Karim, karena berdasarkan